Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang mulia ini Allah izinkan kita untuk membuka kembali kelopak mata kita setelah malam tadi kita dimatikan Allah. Begitu kelopak mata kita buka, kita pun berdoa kepada Allah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Begitu kita bangun, alhamdulillah hati kita terpanggil, langkah kita masih bisa digerakkan menuju rumah Allah di tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni Masjid Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat diistiqomahkan Allah kita untuk senantiasa datang memenuhi panggilan Allah di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan buat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Bapak Ibu jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan Allah. Kita di dunia ini adalah tempat sementara kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini, Pak. Kalau melihat apa yang disampaikan baginda Rasul, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Mayoritas umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Kalaulah kita tengok yang hadir di subuh hari ini, berapa di antara kita yang sudah lewat batas usia yang disebut Nabi ini, Pak? Ada yang sudah lewat 70, Pak? Ibu, ada yang sudah lewat 70, Bu? Ada. Alhamdulillah. Banyak yang tidak sampai ke batas usia itu, hanya sedikit yang sampai. Lalu ketika sudah sampai ajal kita, la yastakhiruna sa'ah wa la yastakdimun. Tidak ada satupun kekuatan, satupun ilmu yang dapat memajukannya, begitu juga untuk memundurkannya. Ketika sudah sampai perintah Allah kepada malaikat maut, maka di saat itu kita akan datang menghadap Allah. Ketika kita datang menghadap Allah, maka kita akan masuk rumah pertama kita, yaitu alam kubur. Inilah rumah pertama kita yang bakal menjadi rumah perdana kita di kampung akhirat, alam kubur. Yatba'ul mayyita salasah. Kalau kita sudah mati, yang mengiringi kita ke kuburan kita itu 3. Yang pertama, keluarga kita. Yang kedua, harta benda yang dipakai untuk mengantarkan kita. Dan yang ketiga, amal ibadah kita. 2 yang pertama akan balik ke rumah. Akan balik ke tempat asal. Satulah yang akan menjadi teman setia. Seperti apapun sayang bini kita, Pak. Ketika kita sudah masuk ke liang lahat, apakah ada istri yang mau menemani di atas kuburan? Ada, Bu?
Jangankan 1 jam, setengah jam pun barangkali kita tak akan sanggup menunggu sendirian. Apa ada anak yang kita sayang, yang kita bangga-banggakan mau untuk menemani kita? Tak ada. Apa ada harta benda yang kita bawa untuk masuk ke dalam kubur untuk teman kita? Tak ada. Yang akan menjadi teman setia kita adalah amal soleh. Makanya seorang ulama besar bernama Abu Lais As-Samarqandi, beliau menjelaskan di dalam kitab beliau yang berjudul Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqand menyebutkan ada 4 macam amal ibadah yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Inilah yang akan kita kaji menjelang berakhirnya kajian kita subuh hari ini. Yang pertama yang akan menjadi penyelamat kita adalah solat 5 waktu. Makanya di dalam ajaran agama kita, solat 5 waktu itu merupakan suatu amalan yang amat paling penting. Bahkan Rasul menyebutkan solat itu ibaratkan kepala dalam anggota tubuh kita, Pak. Kalau ada orang tak bertangan, masih bisa hidup. Kalau ada orang tak berkaki, masih bisa kita lihat mereka masih hidup. Kalau ada tidak punya mata, masih ada yang hidup, Pak? Masih. Tapi apakah ada orang yang hidup tapi kepala sudah tidak ada? Ada, Pak? Kalaulah ada subuh hari ini datang jemaah Masjid Darul Aman tak berkepala, sanggup kita ke masjid ini, Pak? Kabur kita semuanya. Begitulah solat dalam amal ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti kita pertanggungjawabkan tentang kehidupan kita di dunia ini di hadapan Allah, solat. Kalau solat kita baik, solat kita benar, solat kita diterima Allah, maka jalan berikutnya insya Allah selamat. Tapi kalau solat kita sudah bermasalah, dalam hidup kadang solat kadang tidak, maka sudah alamat pada pertanggungjawaban perdana ini kita akan hancur lebur. Maka ketika dalam hidup kita tidak solat, maka sudah alamat di alam kubur kita bakal sengsara. Tak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita, Pak. Anak yang kita sayang tak lagi bermanfaat. Istri yang kita cintai tak lagi mampu menyelamatkan kita. Maka yang pertama yang akan mampu menyelamatkan kita di alam barzah, solat 5 waktu yang kita kerjakan. Makanya murus sobiya iza balago sab'a sinin. Kalau kita punya anak, perintahkan anak kita itu untuk solat kalau sudah sampai 7 tahun. Wa iza balago asara sinin, kalau sampai 10 tahun tidak juga solat, fadribu, pukul. Bagaimana kiranya kalau ada anak kita 20 tahun tak solat, 10 tahun tak solat, fadribu, pukul. 30 tahun tak solat, 40 tahun tak solat, 50 tahun tak solat, diapakan, Pak? 10 tahun tak solat kata Nabi, fadribu, pukul. Tujuannya apa? Supaya kelak kita di rumah pertama kita di akhirat, yakni kuburan kita selamat. Lebih baik kita dipukul di dunia ini oleh ayah dan ibu kita, ketimbang kelak kita dipukul oleh malaikat mungkar, nangkir, dan zabaniyah. Mana kira-kira yang mau, Pak? Kalau bapak yang memukul anaknya, sekuat-kuat pukulnya bapak, insya Allah tak akan KO langsung.
Tapi kalaulah malaikat Zabaniyah yang memukul, sampai tenggelam kita ke dasar bumi yang ketujuh, habis itu naik balik. Kalau begitu dipukul tenggelam tak balik-balik sekali itu. Tapi ternyata azab itu tidak begitu. Begitu dipukul terbenam sampai ke dasar bumi yang ketujuh, balik lagi. Untuk apa? Liyazukul azab. Supaya kita merasakan azab. Jadi kalau ingin selamat di alam barzah, rumah pertama kita di akhirat, yakni kuburan, jangan pernah tinggalkan solat 5 waktu. Ini yang kadang-kadang kita sepele, Pak. Kita sering melalaikan solat. Padahal kata Nabi, orang yang menghancurkan agama itu bukan orang kafir, bukan orang Yahudi, bukan orang luar Islam, tapi orang yang meninggalkan solatlah yang disebut oleh Nabi sebagai penghancur agama. Begitu kita menengok di televisi orang menghina agama kita, mendidih darah kita marah. Begitu kita menyaksikan Israel laknatullah membombardir Masjidil Aqsa, naik darah kita. Tapi ketika menengok anak kita tak solat, tak ada yang naik. Ketika menengok anak gadis kita tak solat, kita biasa. Ketika menengok cucu kemenakan kita tak solat, tak ada masalah. Padahal kata Nabi, as-salatu imaduddin, wa man aqamaha faqad haqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan solat itu dicap oleh baginda Rasul penghancur agama. Maka jangan sampai ada di antara kita, di antara keluarga kita, yang disebut oleh baginda Rasul penghancur agama. Yang menyebutkan itu Rasul. La yantiku anil hawa. Tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu dari Allah. Kalau yang menyebut hari ini Pak Pejabat, belum tentu Pak mereka berbicara dengan ilmu. Wahyu dari Allah. Boleh jadi bicara mereka pesanan. Tapi kalau yang menyampaikan itu adalah Rasul Allah, pasti itu sebuah kebenaran. Maka yang pertama, jangan tinggalkan solat 5 waktu. Yang kedua yang akan menyelamatkan kita di alam barzah, sedekah. Kalau bapak dikaruniakan Allah harta, bersedekahlah dengan harta. Bagaimana kami yang tak punya harta, tapi punya ilmu? Maka bersedekahlah dengan ilmu. Kami harta tak punya, ilmu tak punya, tapi punya kekuasaan. Maka pakai kekuasaan itu untuk bersedekah. Kuasa pun tak punya, tenaga kita punya. Maka pakai tenaga itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena itu pun menjadi sedekah. Khairun nas ampa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Maka sedekah kita di muka bumi ini tentu berbeda-beda. Orang kaya bersedekah dengan hartanya. Orang berilmu bersedekah dengan ilmunya. Orang kuat bersedekah dengan tenaganya. Si penguasa bersedekah dengan tanda tangan. Maka masing-masing kita punya cara bersedekah. Kalau ada pejabat sedekahnya dengan harta, biasa. Tapi yang lebih bermanfaat sedekahnya dengan kebijakan yang ditandatanganinya. Maka inilah yang akan menolong dia di alam barzah nanti. Bagi kita yang tak punya ilmu, tak punya harta dengan tenaga. Karena sedekah itu mudah. Tenaga pun kita lemah. Senyum terhadap saudara kita pun sedekah. Idkhalus surur fi qulubil mu'min shadaqah. Membuat orang lain bahagia pun sedekah. Tenaga tak punya, harta tak punya, jabatan tak punya. Jangan sakiti hati orang, bahagiakan orang. Maka itu pun menjadi sedekah.
Membahagiakan orang pun tak mau. Asal nengok orang, muka kita berkerut. Na'udzubil. Salah satu penghuni surga itu ciri khasnya mereka banyak senyum. Wajah mereka indah dan enak dipandang mata. Kalau ada yang tak mau senyum, barangkali ada gen-gen malaikat Malik di dia. Ada yang tak mau senyum di masjid ini, Pak. Asal berjumpa, sangir terus. Karena yang jarang senyum itu cuma malaikat Malik. Maka kalau ada yang jarang-jarang senyum, laki-laki panggil dia Malik. Kalau ada perempuan Ummi Malik. Jadi yang kedua, perbanyak sedekah. Kemudian yang ketiga yang akan menyelamatkan kita di alam barzah, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-10. Sebahagian saudara kita barangkali sudah masuk hari yang ke-11. Tak usah berkelahi. 10, 11, 10, 11, tak usah, Pak. Yang jelas kita sama-sama berpuasa, tujuan kita sama, mendapatkan ridho Allah. Selesai Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Banyak-banyaklah sinari, cahayakan rumah kamu dengan bacaan Al-Quran. Sebab bacaan Al-Quran itu selain akan menjadi penenang hati dikala kita hidup di dunia ini, ternyata bacaan Quran itu pun akan menjadi penyelamat kita di alam barzah. Perbanyaklah baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Karena bacaan Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di alam akhirat. Dan alam akhirat itu tempat perdana kita kuburan, Pak. Kuburan itulah rumah perdana akhirat kita. Kalau di rumah pertama kita ini bahagia, insya Allah rumah-rumah berikutnya akan bahagia. Tapi kalau di rumah pertama ini kita sudah sengsara, alamat rumah-rumah berikutnya lebih sengsara. Maka perbanyak baca Quran. Apalagi di rumah kita. Rumah yang banyak dibacakan di dalamnya Al-Quran, kasura khairuhu, banyak kebaikannya. Wa qalla sarruhu, sedikit buruknya. Begitu juga sebaliknya. Rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, banyak keburukannya, hanya sedikit kebaikannya. Kalau ada kita di rumah itu, Pak, begitu di kantor tenang pikiran kita. Begitu di kafe tenang pikiran kita. Begitu di luar rumah tak ada masalah. Begitu masuk rumah, asal tersenggol aja sedikit sama anak, naik darah merah kita. Marah, nengok bini, asal salah aja sedikit, langsung datang kumat kita. Kalau begitu boleh jadi rumah itu jarang dibacakan Al-Quran. Makanya kata Nabi, jangan kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tak pernah dijadikan tempat beribadah. Maka di rumah itu perbanyak baca Quran, perbanyak ibadah-ibadah sunnah, perbanyak zikir. Maka ketika demikian akan menjadi baiti jannati, rumahku, surgaku. Dan insya Allah di akhirat pun ketika di alam barzah kita akan mendapatkan penyelamatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau hari ini hari ke-10, itu kalau 1 bulan khatam sekali berarti sudah 10 juz minimal hari ini, Bu ya. Ditengok wajah bapak-bapaknya nampaknya bukan 10 juz lagi. Sudah banyak yang khatam 2 kali ini. Iya, Pak. Tengok wajah-wajah ahli Quran aja semua ini. Kalau 1 bulan 1 kali kita khatam, berarti setiap solat kita baca 2 lembar. Sehari 10 lembar. 1 bulan insya Allah sekali kita khatam. Siapa yang khatam Al-Quran, maka ketika itu Allah utus 60.000 malaikat untuk mendoakan orang yang khatam Al-Quran ini. Kira-kira penduduk Pekanbaru ini sampai 60.000, Pak. Lebih.
Berarti hampir separuhnya diutus Allah malaikat sebanyak 60.000 khusus mendoakan orang yang khatam Quran. Apa doa malaikat? Allahumma ufir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, sayangi dia ya Allah. Jadi ada rupanya malaikat-malaikat Allah yang diutus oleh Allah bagi hamba-hambanya yang senantiasa khatam Al-Qur'an. Maka jadikanlah Ramadan ini sebagai tempat bagi kita minimal sekali, Pak. Sebulan Ramadan sekali khatam. Tak bisa sekali, Ustaz, 2 kali lah. Tak bisa 2 kali, 3 pun jadi. Yang penting kita banyak-banyak baca Quran. Yang keempat, ini yang terakhir, yang akan menyelamatkan kita di alam barzah, perbanyak tasbih dan zikir. Makanya Rasul mengajarkan ada zikir pagi, ada zikir petang. Kata Nabi, ada 2 ucapan khafifatani fil lisan, ringan dalam mengucapkannya. Sakilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangannya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Perbanyak kita bertasbih. Bertasbih sudah banyak, Ustaz, perbanyak zikir lain. Perbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kata Nabi, siapa yang susah rezekinya, banyak masalah dalam hidupnya, faksiru la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak mengucapkan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim banyak juga. Ada zikir yang lain, Ustaz, banyak. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek betul, yang panjang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan hal-hal yang lain yang zikir itu bermanfaat insyaallah untuk kehidupan dunia kita dan akhirat. Sebab kita banyak menganggap zikir itu hanya sekedar seremonial lisan saja, ternyata tidak. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Kalau selesai melaksanakan salat, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Wabtagu min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi satu pesan Allah setelah itu, wazkurullaha katsira. Banyak-banyak kita berzikir kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih percaya dengan tenaga kita ketimbang pertolongan Allah. Kadang-kadang lebih percaya kita dengan akal kita yang cerdas ketimbang pertolongan Allah. Sehingga ketika kita sudah bekerja dengan kuat, bekerja dengan akal yang cerdas, ternyata gagal. Di saat itu kita kecewa. Ternyata di saat itu kita lupa banyak ingat kepada Allah. Kalau kita banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, insya Allah, kalau diberikan Allah kesuksesan, kita akan masuk dalam kendaraan syukur. Kalau kita banyak ternyata yang kita kerjakan itu gagal, kita akan masuk dalam kendaraan sabar. Yang kedua-duanya ini baik. Barangkali pada kesempatan subuh yang mulia ini, inilah bekal kita untuk menghadapi kampung pertama kita di hari akhirat. Yang pertama tadi jaga solat 5 waktu. Yang kedua perbanyak sedekah dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan yang terakhir perbanyak juga zikir dan tasbih kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.